Horas Indonesia, semangat pagi. Kami akan ceritakan ada dua tokoh yang ahli dalam seni, terutama musik. Dua sosok, walau ada kesamanya, tapi banyak perbedaannya. Dua sosok itu adalah Nahum Situmorang dan El Manik, atau lebih lengkapnya Liberty Manik. Dua sosok ini sosok yang sangat luar biasa dalam kebudayaan Batak. Nahum belajar guru, tapi kemudian memilih jalan jadi seniman, pengarang lagu, penyanyi, dan dia menjadi maestro di sana. Ada ratusan karangan dari Nahum dan dia menjadi begitu dikenal dan lagu-lagunya filosofis. Siapa yang tidak kenal Nahum Situmorang? Tapi ada sosok lagi yang bertepatan dua ini saya kagumi. Buku Nahum Situmorang saya sudah tulis, walaupun saya anggap ini masih langkah awal menulis lebih lengkap tentang Nahum, sekitar 150 halaman. Nahum itu sosok yang sangat dikagumi banyak orang, tapi sayang dia meninggal di usia yang hampir memang manula, tapi sakit dulu 3 tahun, kemudian dikuburkan dan sekarang dimakamkan di TPU Gajah Mada, Medan. Sosok yang lain yang kami berhasrat bukunya kami akan tulis juga, El Manik, Liberty Manik. Sebenarnya nama Liberty Manik ini bukan nama dari pemberian orang tua atau nama aslinya. Nama aslinya sebenarnya Tiang Manik, Tiang Mani si Ketang. Jadi mereka mengaku bahwa keturunan mereka adalah si Hotang, si Ketang begitu. Dan El Manik di masa mudanya sudah terobsesi musik. Dia anak sidikalang, anak dairi yang mudah peka akan musik. Baru dia dengar bisa dia praktekkan. Itulah kehebatan dari El Manik. Dan dia kemudian sekolah, kemudian ke Muntilan, Jogja, untuk belajar musik di sekolah Katolik. Dan kemudian nanti dari sana dia beranjak ke Jerman. Satu-satunya orang Indonesia yang pertama doktor musik adalah El Manik atau Liberty Manik. Tidak banyak karangannya, tapi sangat dikenal di negara ini karena lagunya Satu Nusa Satu Bangsa. Saya kira Bapak Ibu pasti dengar di setiap tanggal 17 Agustus, Satu Nusa Satu Bangsa. Atau lagu Desaku Yang Kucinta, itu adalah karangan El Manik. Kalau karangan Nahum tadi banyak tentu, Anak Kokido Hamoraun Diau, Si Togol, bahkan banyak lagi. Nasonang Dohitana Dua memang lebih banyak ke Batak, tapi El Manik lebih banyak mengarang lagu nasional. Dan perbedaan keduanya, mereka sama-sama penikmat musik, tapi perbedaannya El Manik belajar sampai doktor, akademisi di bidang musik. Tetapi Nahum Situmorang dia otodidak, tapi juga sangat mendalam. Lagu-lagunya itu sangat mudah dicerna. Lalu kedua sosok ini menurut saya sangat penting diingat, karena mereka sama-sama melajang selibat, tidak menikah sampai akhir hidupnya. Dan El Manik memang dimuliakan, dia dikubur di satu pemakaman komplek kerajaan di Imogiri di Jogja. Dia dikuburkan dengan para seniman-seniman di sana. Saya kira ini yang mengingatkan kita tentang El Manik dan Nahum Situmorang. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan untuk info di Suara Dapian. Terima kasih.